warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah dan nikmat dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman semua, terutama sahabat Rehabati Jampang dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara live streaming melalui Facebook. Ini seperti acara-acara kita sebelumnya. Insya Allah kita akan rutinkan per 3 hari sekali dengan narasumber yang berbeda, dengan judul yang berbeda pula. Dan insya Allah kesempatan yang berbahagia ini di pagi menjelang siang hari ini sudah ada di samping kita Bapak Budi Wisandi. Nanti kita akan berkenalan Bapak Ibu semua, teman-teman semua dengan beliau. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, teman-teman baik yang ada di studio maupun yang menyaksikan siaran langsung ini, tentu kami haturkan selamat menyaksikan, selamat menonton, dan kami menunggu kritik, saran, tanggapan terutama daripada para pendidik atau para guru-guru wabil khusus yang ada di daerah Jampang. Dan insya Allah pada pagi hari ini sesuai dengan tema, yaitu fenomena ruqyah syariah di pendidikan formal, atau kadang kita sederhanakan, pentingkah ruqyah syariah di kalangan sekolah. Karena kita ketahui Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa di Jampang ruqyah syariah itu atau ruqyah itu masih identik dengan tokoh agama, identik dengan yang berbau pesantren. Nah, sekarang mari kita tarik, apakah ruqyah ini masih relevan diadakan di sekolah-sekolah? Lalu bagaimana peranannya dan yang lainnya, insya Allah kita akan ngobrol santai dengan Pak Budi. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam di SMAN 1 Jampang Kulon. Seperti kita ketahui, SMAN 1 Jampang Kulon adalah salah satu sekolah terbesar dan terbaik juga di wilayah Jampang. Baik, insya Allah kita akan tanya-tanya dulu, barangkali nama, terus juga lebih ininya Pak, ngajarnya agama Islam di Jampang sudah berapa lama? Seperti itu. Saya persilakan Bapak Budi. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan ini diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk bisa menghadiri acara undangan atau mungkin ngobrol santai dengan tim Rehab Hati Jampang. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di rumah atau mungkin yang sedang nonton di Facebook live streaming. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum ngobrol berkaitan dengan fenomena yang berkaitan dengan pentingkah ruqyah syariah untuk di kalangan para remaja atau mungkin yang pelajar yang ada di sekolah, khususnya di SMA, setiap SMA mungkin, dan khususnya di SMA Jampang Kulon dan umumnya pada SMA semuanya. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, saya bernama Budi Wisandi.
mengajar dari mengajar komputer dulu, dan mungkin oleh sekolah diberikan kepercayaan untuk memberikan pembinaan atau memberikan materi berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Itu mungkin. Baik, ternyata beliau ini guru komputer ya Pak? Iya. Guru komputer dan diamanahi sekarang guru agama Islam ya Pak? PAI ya. Itu dari tahun berapa Pak? Kebetulan dari 2009 saya mengajar komputer sampai 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengajar materi pelajaran PAI. Dari 2013 ya, Masya Allah ini udah lama sekali ya, udah senior teman-teman semua. Barangkali dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua juga tadi ada yang masuk ke admin kami Pak, beberapa siswa dan siswi SMAN 1 Jambakulang sendiri. Bagi teman-teman yang hadir, baik itu alumni, baik itu siswa yang masih sekolah, dipersilakan tentunya untuk barangkali mau bertanya atau tegur sapa, karena menurut info yang kami ketahui dan sama-sama kita ketahui, sekolah sudah libur berapa minggu Pak? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ya, Masya Allah ini udah lama sekali ya. Tentu juga sebelum kita ke materi yang selanjutnya, kita berdoa bersama, memohon pertolongan, memohon supaya cepat wabah ini berlalu. Semoga cepat penyakit ini Allah angkat dan aktivitas kita, keseharian kita cepat kembali ya, terutama teman-teman yang sekolah, yang beraktivitas, yang bekerja juga seperti itu. Mudah-mudahan sebelum Ramadan atau di pertengahan Ramadan wabah ini cepat terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya insya Allah mulai kita masuk di kisi-kisi materi barangkali ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Insya Allah kita di sini sudah menyatet beberapa pertanyaan, dan tentu pertanyaan ini insya Allah mudah-mudahan mewakili daripada teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Tapi yang tidak terwakili pertanyaannya silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali mau ditanyakan atau mau bertanya ataupun mau berpendapat barangkali dari kalangan para pendidik atau para guru. Kami tunggu sharingnya. Insya Allah sesuai dengan tema, yaitu fenomena ruqyah syariah di pendidikan formal. Pertanyaan dari kami untuk Pak Budi, masih relevankah Pak ruqyah ini di kalangan sekolah pelajar yang katakanlah hari ini modern? Ya, seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan masih relevankah ruqyah syariah untuk kalangan remaja atau sekolah, saya kira itu sangat relevan sekali. Kenapa? Karena dilihat dari generasi yang sekarang, mungkin sudah tidak asing lagi bahwa para remaja itu sudah hampir jauh dengan nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai agama Islam. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada tim Rehab Hati, khususnya tim Rehab Hati Jampang, untuk selalu berkontribusi ya dalam menangani atau memberikan masukan terhadap kalangan pelajar yang ada di sekolah, ya, khususnya di SMA. Oke, baik. Alhamdulillah ternyata teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kata Pak Budi ini masih relevan karena masih banyak permasalahan barangkali ya Pak, banyak permasalahan yang yang harus diselesaikan, dan insya Allah salah satu penyelesaiannya adalah dengan ruqyah syariah. Nah, jadi kalau pertanyaannya masih relevan, insya Allah masih relevan. Barangkali ada semacam Pak, testimoni atau ada semacam bukti real bahwa ruqyah ini berperan Pak, di remaja atau di kalangan sekolah, kira-kira seperti itu. Ya, sangat berperan sekali, karena mungkin tadi saya katakan dilihat dari faktor dari timbulnya kenakalan remaja. Yang pertama adalah dasarnya kurang agama. Oke. Agama yang sangat kurang,
mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah ini perlu juga, jadi tidak hanya untuk guru para guru, ya. Sebenarnya orang tua juga sangat penting. Betul. Sangat penting. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Saya lihat dari sekarang itu anak remaja itu atau khusus anak sekolah, kiranya kurang ada pengawasan dari orang tua. Mungkin pulang sekolah sampai rumah jam 5 atau jam 6, mungkin orang tua tidak pernah menanyakan bahwa anak itu sudah sholat apakah belum. Mungkin ini yang saya harapkan seperti itu. Makanya sangat-sangat penting sekali bahwa ruqyah ini harus digalakan atau edukasikan dengan para pelajar seperti itu. Oke, seperti yang kita ketahui tadi, simak bersama dari penjelasan dan pemaparan Pak Budi, ternyata tidak sedikit ya daripada anak-anak kita, adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang tentu kurangnya pemahaman agama, apalagi mohon maaf tanpa dengan menyudutkan, katakanlah ini SMA yang tentu sama-sama kita ketahui di SMA ini pembelajaran agamanya terbatas ya Pak. Dari sisi jam barangkali berbeda tentunya dengan madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah. Tapi dengan tidak menyudutkan atau menyudutkan atau merendahkan derajat sekolah menengah atas, tentu sama-sama kita ketahui jam pembelajaran agamanya sangat terbatas. Tentu dari sisi pembekalan atau pengetahuan agama juga teman-teman terbatas. Maka kata beliau, ruqyah ini sangat penting untuk diedukasikan ya Pak, diedukasikan kepada teman-teman sekolah. Yang selanjutnya barangkali kapan nih Pak? Tadi harusnya pertanyaan di awal tapi nggak apa-apa. Kapan kita atau tim ruqyah masuk ke SMA itu kapan? Masih ingat Pak? 2 bulan yang lalu, 3 bulan atau setahun yang lalu? Ya, saya masih ingat bahwa tim ruqyah Syariah dari tim Rehat Hati Jampang itu tahun 2019 pada waktu bulan Ramadan. Kita memanggil tim Rehat Hati Jampang dan alhamdulillah tim Rehat Hati Jampang itu bisa memanggil foundernya itu Ustaz Naik. Nah, dengan pengalaman tadi seperti tadi yang sudah dialami pada waktu itu, saya bertanya kepada anak-anak siswa, bertanya kepada anak siswa apa dampak atau mungkin dampaknya sebelum dan sesudah diruqyah. Dampaknya dan ini yang sangat saya penting saya tanyakan. Ada yang mengatakan bahwa dari dia tadinya seorang pemalas untuk belajar, malas untuk beribadah, dia agak sedikit bersemangat atau mungkin ada giroh untuk mempelajari agama. Dan ada juga mungkin kemarin yang ikutan seperti yang mungkin ya bukan menyudutkan yang lain, seperti ilmu-ilmu tadi yang disampaikan, ilmu mengamat ya di Jampang ngamat ya Pak istilah ininya. Ya, ngamat. Atau ilmu-ilmu yang seperti yang dilarang lah seperti itu oleh agama. Dia mau meninggalkan. Masya Allah ya, alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah. Alumni ya, udah alumni ya benar ya Pak 2000 kemarin 2019. Nah oleh sebab itu dari situ pribadi saya sendiri mungkin sangat tertarik sekali oleh Rehat Hati Jampang ini atau mungkin ruqyah ini. Kenapa? Karena saya berikan amanat untuk di rohisnya untuk membina rohis di kalangan anak-anak, dan juga saya diamanahi untuk memberikan pelajaran PAI. Ya, untuk itu pendekatan terhadap anak-anak sekolah itu sangat mudah sekali bagi yang diajarkan. Nah, oleh sebab itu selain mungkin saya tidak bisa sendiri, karena mungkin saya juga terbatas di dalam hal ilmu agama, apalagi hal ruqyah, makanya saya minta kepada tim Rehat Hati Jampang untuk mengadakan lagi yang namanya ruqyah
ruqyah pada waktu bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin. Karena mungkin lihat dari sekarang wabah seperti ini. Wabah, ya. Mungkin kita sedikit melihat kondisional kondisi. Ya, mungkin nanti kita kedepannya untuk mengadakan 3 bulan sekali kah atau 6 bulan sekali kah? Itu Pak. Siap, Masya Allah ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Tentu kami sapa dulu bagi sahabat Rehabati Jampang yang baru menonton atau baru bergabung atau yang sudah bergabung dari awal. Selamat menonton dan menyaksikan. Berikan komentar Anda, saran Anda atau pertanyaan Anda bagi kami, wabil khusus bagi narasumber pada pagi hari ini, yaitu Pak Budi Wisandi selaku guru agama di SMAN 1 Jampang Kulon. Baik, seperti sama-sama kita ketahui tadi bahwa mulainya masuk Ruqyah Syariah ini 2019, 1 tahun yang lalu kurang lebih lah. Kurang ya Pak, dulu bulan Ramadan dulu. Dan dulu langsung dengan founder Rehabati itu sendiri, yaitu Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Perlu teman-teman ketahui barangkali bahwa Ustadz Nuruddin Al-Indonesi adalah alumni daripada SMAN 1 Jampang Kulon. Jadi jebolan semanjak gitu ya, bahasa singkatnya semanjak yang saya ketahui. Dan beliau Masya Allah luar biasa sudah berhasil, menurut kami sangat sudah berhasil mengedukasi, memasyarakatkan ruqyah, atau bahasa kita memperkenalkan ruqyah bahkan di tingkat orang awam sekalipun Pak. Ya. Jujur secara pribadi kami daripada tim Rehabati Jampang itu termasuk orang-orang awam, sangat awam sekali. Asbab Ustadz Nuruddin, kami semua kenal ruqyah, mengenal ruqyah, dan alhamdulillah pada hari ini kami juga serba sedikit termotivasi untuk belajar ruqyah syariah. Dan sama-sama kita ketahui tadi di awal bahwa ada dampak ya Pak, ada dampak nyata saat ruqyah itu masuk di sekolahan, baik sebelum ruqyah masuk ataupun sesudah. Ternyata salah satu dampaknya yang kita lihat tadi, yang kita sama-sama dengar tadi, bahwa adanya perubahan semangat belajar. Padahal itu kalau tidak salah ya Pak, dulu hanya sekali. Dan waktunya juga perlu diketahui sangat singkat sekali ya Pak, sangat singkat sekali. Dan di waktu yang sangat singkat sekali itu ternyata ada bekasnya gitu ya. Artinya ada manfaat yang diambil. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa lebih sharingnya atau berbagi ilmunya lebih lama lagi dan lebih continue gitu, per 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kira-kira seperti itu. Baik, yang selanjutnya, ini ada yang masuk, Pak Kang Rijal Setiawan. Pas waktu saya masih belajar di Semanjak, beliau guru TIK. Iya, betul. Ini barangkali alumni ya. Selamat menonton. Alumni ya. Selamat menonton Kang Rijal Setiawan ya. Di sini juga ada Kang Topik Keajar ya Pak. Beliau sekarang tim Rehabati Jampang divisi Proyek Langit. Topik ya. Topik beliau sarjana hukum kalau tidak salah ya. Terus saya masih TIK juga kan. TIK ya, masih TIK katanya. Tadi juga disuruh cepat-cepat kesini Pak, biar bisa silaturahmi. Baik, yang selanjutnya barangkali ada sedikit pertanyaan begini Pak Nyalene. Kira-kira kalau sahabat Rehabati Jampang semua sudah tahu nih bahwa sesungguhnya ruqyah untuk orang-orang sakit, ruqyah untuk orang-orang yang dewasa, kira-kira memiliki beberapa contoh nggak Pak, atau beberapa poin anak-anak yang harus diruqyah itu seperti apa Pak? Siapa aja nih anak-anak yang harus mendapat penanganan ruqyah serius ya, gitu ya? Boleh, silakan. Ya, mungkin berkaitan dengan masalah ruqyah, berbicara dengan pengobatan Al-Quran sebagai sifat yang tadi disampaikan oleh Kang Jamal bahwa pembukaan surat Al-Isra ayat 82 maksudnya Nazilul Quran bahwa sifat al-ayat terhadap penyakit hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang menarik ya, apalagi ketika bacaan itu dilanjutkan dengan fungsinya Al-Quran sebagai rahmat atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau dilihat dari saya berbicara dengan remaja, sekolah, anak-anak itu perlu diruqyah itu orang tadi yang mungkin tadi anak itu
malas untuk belajar, malas untuk beribadah. Mungkin kalau sekolah suka datangnya terlambat, kesiangan. Dan banyak lagi faktor-faktor yang harus seseorang itu atau mungkin berbicara dengan anak sekolah itu harus dilihat. Ada juga mungkin anak-anak remaja itu, anak sekolah itu sukanya emosional terhadap guru kan, atau mungkin bahasanya nyeleneh bahasa Jepang apa itu kan bahasanya gitu ya. Dan juga saya lihat mungkin karena pengalaman pribadi di kelas ada anak itu bawaannya ngantuk ya. Gitu. Ya. Ngantuk saat belajar ya. Saat belajar ngantuk, tidak mau memperhatikan guru kan. Itu mungkin makanya sangat relevan sekali untuk merugi anak. Karena pada waktu ini pengalaman pribadi, waktu kemarin mungkin ada beberapa bulan kemarin gitu. Mungkin ada anak perempuan itu kesurupan gitu ya. Di sekolah itu. Kesurupannya di rumah aja. Oh, di rumah. Tapi maaf saya potong. Siswi SMA. Siswi boleh. Dia kesurupan dari rumah. Karena saya sebagai wali kelasnya dipanggil oleh orang tuanya untuk datang ke rumah. Tapi sebelum sampai ke rumah, berangkat saya dengan BK berangkat. Sebelum nyampe rumah, dia sudah ada di tengah jalan itu bersama maaf mungkin tanda kutip dengan dukun ya apa bahasa orang pintar gitu. Orang pintar sedikit halus siap. Boleh. Karena saya agak sedikit ini ya, maaf ya bahasa Sundanya agak ini. Enggak apa-apa, bahasa Indonesia ini banyak dari luar Jepang juga yang menyimak. Silakan. Nah, ini ada orang dibawa orang pintar dengan ibunya diboncengin bahwa anak itu pengen ke sekolah katanya. Anak itu mau ke sekolah, bahwa kelas itu harus dikosongkan. Sebentar saya potong dulu. Jadi ada anak siswi SMA 1 Jampang Kulon kesurupannya di rumah. Di rumah ya Pak? Di rumah, kesurupan di rumah. Terus dia keluar rumahnya dan ngacacang bahasa kita itu ngomong kamana karep atau ngomong gak jelas dan dia minta ke sekolah gitu ya? Minta ke sekolah. Oke, boleh Pak, silakan. Ini kayaknya menarik ini kisah. Ini true story ya Pak, kisah nyata yang dialami ya. Boleh dilanjutkan Pak. Karena dia itu anak Semanjak, siswi SMA Semanjak, dia ikutan eskul yang namanya eskul PMR. Saya tanyakan, kamu kenapa? Saya tanyakan eskul PMR. Bahwa setelah di SMP mana lupa saya tuh pas pulang ngaji, bahwa kata orang tuanya dia ngomongnya ngigo, marah-marah kan gitu. Pas mungkin dia datangkan orang pintar, datangkan orang pintar bahwa si siswi ini kena kerasukan gitu ya. Kerasukan. Ya. Dibawa ke sekolah, mungkin ditaruh di ruangan. Mungkin saya bacakan ayat-ayat Al-Quran sedikit. Karena bertentangan dengan orang pintar tersebut, saya tidak bisa berbuat banyak. Pas waktu saya bacakan ayat Al-Quran itu ada sedikit perubahan, langsung pingsan gitu. Pingsan ya? Pingsan. Saya dibacakan. Nah, setelah itu dia bangun lagi. Nah, oleh orang pintar itu bahasa ini memaksa untuk dibawa ke ruangan kelas, dipaksa untuk membubarkan kelas itu supaya tidak ada anak yang belajar kosongkan. Saya potong Pak. Tapi itu kelasnya dalam kondisi belajar mengajar ya? Lagi belajar. Boleh Pak. Oke, dilanjutkan. Lagi belajar. Dikosongkan mungkin saya koordinasi dengan BK dan BK itu koordinasi dengan siswaan. Saya menolak siswa itu untuk dibawa ke kelas tersebut. Padahal si siswi itu meminta dibawa ke kelas. Ya, dibawa ke kelas. Siswi itu diminta untuk ke kelas dan juga si orang pintar itu harus dibawa ke kelas. Saya katakan anak sedang belajar. Benar ya, benar. Belajar gitu. Tapi
Tapi karena mungkin di luar nalar, anak tersebut dibawa ke ke dalam kelas, dengan sangat terpaksa siswa-siswi yang sedang belajar di kelas tersebut dikeluarkan untuk sementara keluar. Akhirnya kan itu ramai kan. Jadi ramai ya. Orang pada nonton dan anak-anak siswa itu. Dan dia marah-marah di dalam kelas sampai lempar mukul-mukul ke jendela. Ya. Itu dalam kondisi kerasukan gitu ya? Ya, tidak sadar. Dia sudah menyuruh dia keluar seperti itu. Alasannya apa? Ditanya oleh si orang pintar tersebut, katanya di kelas tersebut pernah ada orang yang bunuh diri kan. Jadi pengakuan yang lagi kesurupan ini bahwa dulu di kelas itu ada yang bunuh diri. Iya, pernah bunuh diri, Dan ditanyakan oleh orang pintar tersebut, katanya juga benar. Benar gitu ya. Padahal saya bertanya dengan kepala sekolah dan disebut tidak ada pernah. Tidak ada sejarah seperti itu ya. Tidak ada sejarah seperti itu. Dan di dalam kelas itu masuk dalam kelas, belajar juga diberikan ngobrol-ngobrol dengan siswi tersebut. Saya katakan, kamu maunya apa? Kata dia maunya kelas ini dikosongkan. Untuk apa dikosongkan? Ini kan sekolah punya lembaga, punya pemerintah, dan kenapa kamu usil terhadap anak tersebut? Betul. Kenapa kalau kamu orang beriman, orang baik, silahkan keluar dari jasad siswi ini ya. Dan orang pintar tersebut mungkin orang tidak bersabaran sampai dia memegang tangan siswi tersebut. Siswi yang kesurupan ini ya Pak, ya. Mau dipukul. Saya bilang jangan seperti itu. Ini orang. Ini orangnya gitu ya, ini bukan setannya gitu ya. Seperti itu. Makanya subhanallah kan itu mungkin pengalaman itu kan rukyah itu sama jampe lah, jampe dengan karena mungkin perbedaannya sedikit. Kalau dia mungkin orang pintar tersebut membacakannya wallahu dengan cara qomat kamil, kita tidak tahu. Kalau saya pribadi baca ayat Al-Quran dengan suara yang jelas lantang. Mungkin di situ orang pintar tersebut agak sedikit tersinggung lah, tersinggung. Ini perlu diluruskan juga gitu ya. Kenapa? Karena di orang pintar, banyak orang pintar itu di kalangan anak-anak remaja banyak didatangkan, malah dia suka berguru ya. Makanya itu harus kita nyahkanlah, bahasa orang nyahkan. Jadi sedikit pemahaman kepada anak-anak sekolah bahwa jangan sampai berbuat syirik ya, bahwa diluruskan harus akidahnya diluruskan. Nah itu alhamdulillah setelah kita berbicara hampir 1 jam lebih lah. Negosiasi ya Pak. Alhamdulillah anak tersebut sembuh dengan sadar kembali. Masya Allah ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ini mulai banyak yang masuk di list nonton bersama. Ada guru kita semua ini, Kang Dik Collection. Beliau alumni daripada pelatihan Hati di Surade sini juga. Selamat bergabung, ahlan wa sahlan akhi. Terus juga ini ada pertanyaan juga dari Pak Uton Sue ya, Kang Isma Sultan ini namanya kalau tidak salah. Beliau ini adalah salah satu pegawai kalau tidak salah, salah satu orang di Bawaslu Jawa Barat Pak. Beliau selamat menyimak dan selamat bergabung. Beliau menitipkan pertanyaan, nanti kita bacakan. Terus juga beliau ini lagi komen lagi, suaranya kurang jelas, mungkin si bapaknya terlalu jauh ini. Udah dibesarin ya, terima kasih masukannya. Ada juga Pak Denny bergabung dari Puncak ya. Selamat menyaksikan dan menonton. Silakan yang mau bertanya dan mau bergabung, kami tunggu. Baik, kita rangkum tadi sedikit daripada penjelasan Pak Budi bahwa ada anak-anak yang kondisinya harus mendapatkan penanganan ruqyah. Salah satunya seperti yang kita simak tadi, bahwa anak-anak yang sering ngantukan di kelas Pak. Pelor gitu ya, bahasa kasar Sunda di Jampangnya, atau nempel sedikit pasti tidur gitu. Dan itu semua banyak dialami oleh beberapa siswa dan siswi di beberapa sekolah. Ini banyak. Ini seolah-olah ini ya hal biasa gitu, hal biasa, padahal ini juga tentu bagian daripada
jin ya, gangguan setan. Bagaimana cara menentukannya? Kalau ini sering tidur atau ngantukannya di kelas padahal malamnya dia nggak bergadang, kalau ke kantin cenghar atau dia semangat ya, tapi giliran di kelas ngantuk, apalagi pas guru nerangin ngantuk, banyak ngeluh, sering menguap, wah itu udah ciri-ciri ya, tadi sudah disebutkan. Dan tadi di sini disebutkan kata Pak Budi ada kisah nyata. Ini korelasi dengan pertanyaan tadi ya Pak, pentingkah ruqyah di kalangan pendidikan formal? Ternyata penting. Salah satunya ruqyah syariah menjadi solusi di saat tadi ada kasus kesurupan ya Pak. Di SMA N1 Jombang Kulon ada salah satu siswi kesurupan dan dia mulai mengacaukan proses belajar mengajar, asbab si setannya mengeracau atau dia mulai mengambil alih tubuhnya dengan ngomong kemana-mana dan dibenarkan oleh orang yang dianggap pintar tadi ya. Jadi dibenarkan, jadi dikukuhkan gitu ya Pak, dikukuhkan sehingga dikuatkan, sehingga pihak sekolah juga tadi agak sedikit kebingungan ya Pak. Yang saya ketahui ini Pak, kami bukan bagian daripada sekolah, tapi kalau ada pihak orang lain yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar masuk ke sekolah, kayaknya pihak sekolah boleh dalam tanda kutip tidak menerima gitu. Apalagi ini datangnya membubarkan proses belajar mengajar, meskipun kita ketahui bahwa ini ada yang kesurupan, tapi ini bagian daripada talbis bahasanya atau tipu daya supaya proses belajar mengajarnya terhenti. Nah, tentu berbeda hal dengan penanganan ruqyah kalau ada yang seperti ini. Pertama, jangan didengarkan apa yang sedang merasuki seseorang ini. Lalu dibacakan seperti yang Pak Budi lakukan tadi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Dan bukan biasanya, kita seyakin-yakinnya bahwa dia bisa sembuh dalam arti dia sadar. Kira-kira seperti itu. Baik, kita selanjutnya ini ya. Ini mulai Kang Rijal Setiawan juga mulai banyak bertanya ya. Kita bacakan dulu. Kang, saya mau nanya, apakah dengan ruqyah kebiasaan seseorang bisa berubah? Contohnya apabila seorang sudah kebiasaan mabuk-mabuk terus di ruqyah, apa akan berubah atau enggak kebiasaan tersebut? Terima kasih. Masya Allah ya, selamat bergabung dan menyaksikan Kang Rijal Setiawan ya. Nanti kita akan coba sedikit bahas ya beberapa pertanyaan daripada teman-teman yang menonton. Dan insya Allah ini ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ruqyah tadi udah jawab ya, ruqyah itu udah sangat relevan. Terus juga edukasi ruqyah di kalangan sekolah sudah sangat penting. Terus yang selanjutnya tadi pentingnya ruqyah di kalangan sekolah itu juga udah dijawab tadi, sangat penting sekali terutama dalam kasus tadi kesurupan gitu. Tapi kalau sekarang sering ada nggak sih Pak? Kalau saya dulu waktu masih sekolah gitu, kadang ada yang kayak kesurupan massal gitu Pak. Kalau untuk di SMA N1 Jombang Kulon sendiri kan tadi kesurupannya 1 orang ya Pak. Kalau yang massal gitu Pak 2-3 orang atau 5 orang, sejauh ini gimana Pak? Ya. Kalau untuk massal itu mungkin selama saya di SMA Jombang belum ada. Hanya mungkin 1-2 orang. Dan juga waktu ada acara PMR malam-malam, ada juga yang kesurupan. Seorang BK bercerita seperti itu kepada saya bahwa anak tersebut pulang ke rumah itu kesurupan katanya, pulang dari sekolah malam-malam itu, dan sama seperti kasus seperti itu, bahwa kegiatan yang ada di SMA Jombang itu harus segera dibubarkan. Harus itu. Karena katanya bising malam, kegiatan malam gitu kan. Oleh dukun tersebut ya sama dikuatkan juga. Dikuatkan supaya dibubarkan ya. Dibubarkan. Jadi jangan sampai ada kegiatan malam. Mungkin saya harapkan pada teman-teman sekalian, khususnya mungkin guru-guru SMA dan kalangan remaja sekolah yang mungkin menonton di siaran ini, saya harapkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan kita harus sering membaca Al-Quran. Al-Quran ya. Ya kita coba sama-sama kita belajar yang namanya ruqyah. Karena ada ruqyah mandiri ya, ada ruqyah pribadi, ada ruqyah mungkin massal. Gitu. Mungkin kalau ruqyah massal nanti oleh tim rehab lah tiap Jabar, dan ruqyah mandiri kita oleh diri kita sendiri. Gitu. Kenapa? Karena mungkin ini hanya sedikit pendapat pribadi bahwa kita kan kalau minta diruqyah itu nggak boleh ya, minta diruqyah kita, tapi kita harus ada usaha untuk selalu membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita menjauhi dengan Al-Quran seperti itu. Oke, baik, alhamdulillah ya. Ternyata pesannya luar biasa. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini upaya kita dalam rangka berlindung daripada gangguan setan itu sendiri. Baik, insya Allah kita mulai masuk di menjawab beberapa pertanyaan daripada ini Pak, dari beberapa orang yang berkomentar di sini. Dan pertanyaan yang pertama kami coba jawab ya, dari Pak Sultan ya, Kang Uton ya, Kang Wisnu Sultan. Pertanyaannya seperti ini Pak Budi, barangkali ada sedikit sharing atau keilmuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, perlukah kira-kira materi ruqyah diterapkan reguler dalam pembelajaran? Maksudnya mungkin perlu nggak masuk di ranah kurikulum misalkan, atau masuk, jadi nggak kan sekarang kan kayak lebih ke training ya, jadi masuknya dari pihak luar masuk ya, kalau nggak diundang ya nggak ada kan materi ruqyahnya, tapi ini sudah jadi pembelajaran khusus, mungkin hal yang paling kecilnya masuk di ranah ekstra barangkali, seperti itu barangkali. Silakan kepada Pak Uni. Kalau pribadi saya mungkin itu bisa ya, kan kita berbenturan dengan aturan atau aturan pemerintah atau kurikulum. Mungkin saya pernah berbicara dengan kurikulum itu yang mungkin Ustaz Jamal juga kenal, kita dia sama Jampar. Dia sangat-sangat setuju sekali ya bahwa diadakannya ruqyah, karena kita berbenturan dengan tadi kurikulum atau pelajaran yang ada di sekolah. Mungkin kita bisanya tadi mungkin di ekstra, misalnya di ekstra kurikuler, atau mungkin pada waktu setelah adanya kegiatan PTS atau setelah adanya kegiatan penilaian tengah semester, karena ada itu jeda mungkin anak-anak itu bukan libur tapi dibebaskan untuk 3 hari atau 4 hari atau seminggu lah dibebaskan. Nah itu sih kita bisa masuk untuk meruqyah anak-anak, tapi harus berkoordinasi juga dengan kesiswaan dan kurikulum. Seperti itu. Jadi Kang Uton ya, menurut Pak Budi ini sangat bisa, bahkan untuk contoh kecil dari SMA N1 Jampang Kulon, pihak kurikulum sangat mendukung dan mempersilahkan. Tapi lagi-lagi ini juga berbenturan dengan kurikulum yang sudah ada ya Pak, dari dinas pendidikan misalkan, dari pemerintah, karena tiap tahunnya itu adanya jadwal ya Pak, adanya jadwal yang sudah ditetapkan. Dan adapun ruqyah biasanya kadang masuk, kita juga dulu di posisi santren kilat ya Pak bahasanya, atau sanlat, atau ya pembekalan agama di bulan-bulan Ramadan, biasanya kan kental dengan kegiatan agama. Tapi secara umum, secara ini mudah-mudahan kita dorong ya Pak, kita sama-sama dorong bersama, mudah-mudahan juga ini masuk di pendidikan reguler atau pendidikan formal. Karena kadang di pendidikan yang sifatnya pesantren pun keilmuan ruqyah ini kadang tidak ditonjolkan gitu, dalam arti tidak diangkat. Makanya kadang di masyarakat kita mereka menganggap ruqyah ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang kok saya baru tahu gitu. Padahal ini kan selaras dengan diutusnya Rasulullah, salah satunya penyempurna akhlak. Di sisi lain bahwa ruqyah syariah ini memiliki posisi, artinya ada dasar hukum, ada dalil yang kuat mengenai tentang ruqyah itu tersendiri. Baik, yang selanjutnya ini ada pertanyaan. Saya ingin dari Pak Budi dulu dijawab ya barangkali, ini dari alumninya Kang Rijal Setiawan. Tadi pertanyaannya,
Kan saya mau tanya, nanti insya Allah kita tim jawab ya Kang Rijal. Apa bisa dengan ruqyah syariah kebiasaan seseorang dirubah? Contohnya apabila seseorang sudah kebiasaan mabuk-mabukan, mungkin lebih spesifiknya juga kalau di dunia pembelajaran barangkali ya Pak, di dunia sekolah, anak-anak yang kita sama-sama pernah sekolah ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apa namanya, orang-orang yang membandel gitu Pak, orang-orang membandel, orang-orang nakal, tanda kutip ya, nakal, itu kira-kira dengan ruqyah bisa nggak sih Pak? Kalau tadi kan ngomongin orang kesurupan, ngomongin orang sakit dan yang lainnya, tapi ini kalau orang yang mabuk, nakal dan yang lainnya kira-kira bisa diubah gak dengan ruqyah syariah? Kira-kira seperti itu. Kami persilakan. Sedikit mungkin pengalaman di lapangan atau di kalangan masyarakat, ruqyah itu sangat-sangat bisa mengubah seseorang dari orang yang malas menjadi orang yang mungkin sedikit istiqomah ya, lebih rajin lagi. Ya, lebih rajin. Itu kembalikan lagi kepada orang tersebut. Ya, kepada orang tersebut dia yakin tidak keimanannya dia kan ada Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Itu mungkin dalam Al-Qur'an tersebut kita sudah sama-sama paham, mungkin maaf ini sedikit mengutip itu Al-Qur'an. Allah tidak akan mengubah seseorang atau satu kaum kalau orang tersebut tidak mau merubahnya. Nah, bahwa hidayah itu kan harus dicari. Jadi hidayah itu tidak didapatkan atau tidak diberikan oleh Allah si A si B C kan. Jadi hidayah itu harus diikhtiarkan. Dijemput ya. Saya yakin saya kira itu bisa. Saya yakin itu. Oke. Baik ya, insyaallah. Kata Pak Budi, baik untuk Kang Rijal Setiawan ya, insya Allah bisa kan. Kalau kita boleh sedikit menjawab karena tadi kalimatnya kan ya. Untuk Kang Rijal kita punya punya testimoni ya kan, testimoni bagi Kang Rijal. Silakan dibuka YouTube kami atau di siaran langsung kami seminggu ke belakang kita sudah pernah mengangkat ada orang yang mohon maaf kita sebutkan ya. Beliau ini adalah orang atau mantan tadi kan mabuk-mabukan, secara minum-minuman keras beliau udah sangat senior ya, dalam arti lebih daripada 5 tahun. Seperti itu satu. Yang kedua, si orang ini beliau juga selain minum obat-obatan kan, mulai daripada STS ya. Kalau yang kaula muda dan nongkrong kayaknya istilah STS itu sendiri banyak lah gitu ya, diketahui orang mudah paham. Terus juga mohon maaf saya sebutkan komik misalkan, obat batuk yang dikonsumsi secara berlebihan, mabuk-mabukan dengan seperti itu. Dan biiznillah Al-Quran menjadi solusi dengan asbab ruqyah ini, dan beliau sadar kan kembali bahwa itu adalah hal-hal yang salah. Bahkan di testimoni itu disebutkan bahwa beliau datang ke tim ruqyah atau ke tim rehabilitasi Jampang ini dalam kondisi mohon maaf lagi ngeplay sakau gitu ya, dibawa oleh pihak keluarganya. Dan masya Allah ya, alhamdulillah biiznillah atas izin Allah beliau sadar, beliau mengakuinya, dan hari ini beliau katakanlah mohon doanya juga beliau hijrah, dan dalam arti beliau sudah meninggalkan semua dan mau memperbaikinya. Jadi kira-kira jawaban kita untuk Kang Rijal, insya Allah bisa. Dan itu terjadi bukan di Jakarta, di Bogor, di Sukabumi, bukan, terjadi di Jampang, terjadi di Surade bahkan ya. Si anak ini atau si orang ini, barangkali bagi Kang Rijal, kalaupun mau silaturahmi ngobrol langsung dengan orangnya, kami tunggukan ya, kita ngobrol santai kembali seperti itu ya. Baik, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Kang Rijal, insya Allah dengan ruqyah insya Allah bisa. Seperti dikutip juga oleh Pak Budi tadi bahwa Allah akan mengubah nasib suatu kaum atau nasib seseorang ketika kita juga mau mengubahnya. Artinya harus ada ikhtiar juga ya. Dan yang disebutkan tadi beliau mau mengubah itu semua dengan jalan kanal dunia ruqyah, dan alhamdulillah. Baik, ini dari Pak Denny terakhir barangkali ya Pak. Ini pertanyaannya, ada seorang ibu anaknya
sekitar punggungnya dan sekitarnya bentol-bentol, atau seperti penyakit santri di sini ya dituliskan. Ya, boleh nanti teman-teman lihat pertanyaan beliau, alias budu gitu ya. Medisnya skebis ya, tapi udah ke dokter kemana-mana belum sembuh. Aku saranin ruqyah syariah mandiri aja, bisa nggak di ruqyah bacaannya apa Ustadz yang tepat, pakai baik Pak. Jadi ya kira-kira seperti itu Pak. Ada pertanyaan seperti itu, ada tambahan barangkali dari Pak Budi? Dipersilakan, banyak sekali variatif Pak pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu mungkin kapasitas yang lebih berkepentingan tim dari rehab hati Jamal, terutama Kang Jamal. Siap, nanti Mungkin untuk saya nambahkan mungkin itu boleh. Insya Allah bisa. Insya Allah kalau kata Pak Budi, Pak Denny Insya Allah bisa. Beliau juga guru, tapi guru SD kalau tidak salah ya Pak Denny. Dan beliau menyebutkan tadi ada seseorang dengan keluhan seperti itu. Jawaban Pak Budi Insya Allah bisa Pak Denny. Kalau jawaban kami, karena pertanyaannya bisa nggak bacaan ruqyahnya apa? Bacaan ruqyahnya ya ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau boleh kami sarankan buat Pak Denny ini, karena bertanya tadi penyakit kulit ya, kami sarankan, mohon maaf saya berdiri, minyak bidara depan. Oh ini ya, buat Pak Denny ini minyak bidara Pak. Ini juga pernah ada kasus kita di Jampang Kulon ya, persis di sebelum alun-alun, ada seorang ibu-ibu minta mau diruqyah ya, maksudnya datang konsultasi mau ruqyah, dan beliau keluhannya apa? Mohon maaf tadi karena sudah disebutkan penyakitnya budu gatal kayak banyak nanah gitu, dan di ruqyah tidak ada menunjukkan respon atau reaksi. Nah setelah itu kami sarankan ibu coba pakai dengan minyak bidara ini, dan seminggu kemudian kita datang ke rumahnya karena kita berjanji mau meruqyah rumahnya setengah keluarganya, dan Masya Allah ya, alhamdulillah si buduk yang tadi kering Pak Denny ya, jadi diikhtiarkan dengan minyak bidara kering.